Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li tidak tahu seperti apa kemampuan fluktuasi tak terlihat itu, bahkan pedang awan bambu sama sekali tidak mampu menahannya. Wajah King Xiao dan rekannya memucat lagi saat melihat ini. Mereka hanya membuka sedikit jarak dengan ngengat raksasa pada saat ini. Jadi jika dia melepaskan aumannya lagi, mereka masih berada dalam situasi yang mengerikan. Namun, Han Li tetap benar-benar tidak bingung saat melihat pedang terbangnya dihancurkan. Sebaliknya, dia mendengus dengan dingin dan membuat serangkaian segel tangan yang cepat sebelum menunjuk ke arah kejauhan. Pecahan pedang terbang biru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai mengeluarkan suara mendengung keras saat berputar di sekitar ngengat besar. Pecahan-pecahan itu kemudian bergabung bersama untuk membentuk 72 pedang terbang biru lagi, dan kedua wanita itu dilanda perasaan deja vu saat mereka menyaksikan pedang itu mengiris ngengat raksasa menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Han Li baru saja melepaskan kemampuan Void Form pedang terbangnya, dan kedua wanita itu benar-benar terperangah. Namun, mereka dengan cepat sadar dan terbang lebih cepat ke arah Han Li sebelum berhenti tepat di sampingnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, senior. Namun, monster ini terlalu kuat, kita harus melarikan diri selagi masih bisa, kata King Xiao dengan suara mendesak. Kalian berdua bisa melakukan sesukamu. Aku agak tertarik dengan benda ini, jadi aku ingin melihat apakah aku bisa membunuhnya, jawab Han Li dengan tenang. Senior, kita tidak tahu dari mana binatang buas ini berasal, tapi ini luar biasa kuat, bahkan hiu perak awam menderita kematian yang mengerikan di tangannya. Saya pikir yang terbaik adalah mundur dulu dan menyusun strategi sebelum kembali untuk mencoba dan memburunya. Wanita berbaju hitam itu jelas juga berpendapat bahwa mundur sementara adalah pilihan terbaik. Meskipun Han Li baru saja menunjukkan kemampuan pedang terbangnya yang kuat, kedua wanita itu masih tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat mengalahkan ngengat yang mengerikan itu. Yakinlah, kalian berdua, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, tidak masalah bagiku untuk memastikan pertahanan diri. Pada saat ini, cahaya abu-abu melintas di kejauhan, dan tubuh ngengat raksasa beregenerasi kembali ke bentuk aslinya lagi. Namun, monster itu menjadi sangat marah, terbunuh 2 kali dalam waktu yang cepat, dan dia mulai mengaum dan mengepakkan sayapnya dengan keganasan yang lebih besar. Ledakan yang menghancurkan bumi mirip dengan guntur yang keras terdengar saat serangkaian riak terpancar dari tubuh ngengat. Semua pedang terbang meledak menjadi potongan yang lebih kecil dari sebelumnya. Namun, ngengat besar telah mempelajari pelajarannya dari terakhir kali, dan terus mengepakkan sayapnya dengan keras tanpa jeda. Ngengat itu dijauhkan oleh pedang terbang, jadi ia tidak bisa mendekati Han Li, tetapi raungannya segera membuat kulit King Xiao dan rekannya berubah menjadi merah tua lagi. Sebaliknya, Han Li hanya mengerutkan alisnya dan mengaktifkan seni Provenance True Devil sedikit lebih besar, sehingga memungkinkan dia untuk menangkal efek negatif tersebut. Dia kemudian melihat kondisi kedua wanita yang mengerikan itu, dan tangannya melesat seperti kilat saat dia mendorong telapak tangannya ke arah mereka. Cahaya keemasan melintas dari tangannya, dan 2 pilar cahaya keemasan menghilang ke dalam tubuh mereka. Kedua wanita itu segera merasakan darah yang bergolak di dalam tubuh mereka mereda, dan kulit yang memerah juga kembali normal. Keduanya segera menghela napas lega sebelum berterima kasih kepada Han Li atas bantuannya. Auman binatang buas ini sangat aneh dan dapat memengaruhi area yang cukup luas, jadi kalian berdua harus keluar dari sini sekarang, kata Han Li sambil melambaikan tangan. Dia bisa melihat bahwa ruang di dalam area dengan radius lebih dari 10.000 kaki di sekitar ngengat raksasa itu berputar dan melengkung tanpa henti. Han Li bertanya-tanya apakah ini adalah hasil dari raungan monster atau riak tak terlihat yang berasal dari sayapnya yang mengepak.
Kedua wanita itu sudah ketakutan dengan raungan dahsyat monster itu, jadi mereka sudah berniat untuk melarikan diri. Mereka berusaha membujuk Han Li untuk pergi bersama untuk terakhir kalinya, namun ditolak lagi. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengulurkan salam perpisahan dengan hormat sebelum terbang menjauh sebagai dua garis cahaya. Mereka melarikan diri sejauh hampir 100 km, sampai mencapai laut di luar perbatasan Pulau Es. Hanya di sana raungan ngengat yang mengerikan itu benar-benar memudar. Kedua wanita itu berhenti di udara sebelum berbalik untuk melihat ke belakang dengan rasa takut yang tersisa. Wanita berbaju hitam mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum bertanya, "Saudari King, apakah itu Tuan Han yang kamu bicarakan terakhir kali?" Memang, Tuan Han memiliki basis kultivasi yang sama dengan hiu perak awam, tapi dia tampaknya jauh lebih kuat, jawab King Xiao dengan anggukan. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia bisa menandingi monster itu. Bahkan Silver Shark awam dan monster roh Silverlight Shark-nya yang bekerja sama hanya bisa bertahan beberapa pertukaran sebelum mereka terbunuh. Monster itu lebih rendah kepala ular bahkan lebih menakutkan daripada kepala bagian atasnya. Keputusan senior Han untuk melibatkannya dalam pertempuran benar-benar tidak bijaksana, desah wanita berbaju hitam itu. Mungkin belum tentu demikian. Tampaknya Tuan Han dapat tetap utuh tanpa cedera di hadapan auman ngengat, jadi dia pasti memiliki semacam kemampuan perlindungan yang kuat. Juga, dia begitu percaya diri menunjukkan bahwa setidaknya dia akan bisa kabur dari benda itu jika dia tidak bisa mengalahkannya. Mari kita tunggu di sini sekarang. Dalam skenario terburuk, kita hanya perlu mengumpulkan semua makhluk di antara ras di sini untuk membuat beberapa formasi kuat untuk memerangi binatang ini. King Xiao cukup percaya diri dengan kemampuan Han Li, dan dia sudah memikirkan masa depan. Dalam menghadapi monster yang begitu kuat, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan formasi mantra. Jika tidak peduli berapa banyak orang yang kita kumpulkan, semuanya akan jatuh ke raungan terkutuk itu. Untungnya, hal ini muncul di sini cukup awal kalau tidak, dalam sebulan, semua anggota kelompok berburu akan berkumpul di sini, dan bahkan lebih banyak lagi Taois akan binasa, kata wanita berbaju hitam dengan senyum masam. Itu benar, aku bertanya-tanya dari mana binatang ini berasal, sepertinya bukan binatang laut, gumam King Xiao. Sedikit kebingungan juga melintas di wajah rekannya, dan dia tentu saja juga tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan itu. Setelah kedua wanita itu pergi, pedang terbang Han Li terus hancur berkeping-keping oleh kekuatan tak terlihat yang dilepaskan oleh sayap ngengat. Namun, Han Li hanya melihat dengan senyum dingin di wajahnya. Monster ini berada di tahap tempering spasial akhir, dan kemampuannya tampaknya cukup kuat juga, tapi dia pasti tidak akan takut. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator simultan yang telah berkultivasi ke bagian kedua dari seni Provenance True Devil, dan dia memiliki beberapa kemampuan yang sangat kuat. Karena itu, dia segera membuat segel tangan, dan cahaya keemasan yang cemerlang memancar dari tubuhnya dan lingkaran cahaya emas muncul di atas kepalanya. Di dalam lingkaran cahaya, sebuah proyeksi dengan 3 kepala dan 6 lengan secara bertahap muncul, dan masing-masing dari 6 tangannya membuat segel tangan yang berbeda. Han Li melepaskan teriakan rendah, dan proyeksi emas melambaikan ke 6 lengannya ke arah ngengat raksasa secara bersamaan. Serangkaian dentuman tumpul terdengar, dan 6 pilar cahaya keemasan yang setebal mangkuk besar keluar dari telapak tangan proyeksi. Pilar cahaya menembus ruang melengkung di depan, dan baru saja akan menyerang tubuh ngengat. Tubuh raksasa ngengat itu tiba-tiba kabur, dan 6 pilar cahaya keemasan dialihkan dan melewati ngengat tanpa mengenai target mereka. Han Li goyah saat melihat ini, tapi dia kemudian segera mengulurkan tangan hitam pekat sebelum dengan lembut mendorongnya ke arah ngengat raksasa. Hamparan luas cahaya abu-abu segera meletus dari ujung jarinya,
membentuk penghalang cahaya abu-abu yang meluncur ke arah binatang itu. Cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi terus meluas secara drastis saat melonjak di udara, dan dengan cepat menutupi hampir seluruh langit. Serangan skala besar seperti itu cukup mengkhawatirkan bahkan bagi Ngengat yang mengerikan itu, dan mata hijaunya berkilat saat mengarahkan semua fluktuasi tak terlihat dari sayapnya ke arah cahaya abu-abu yang mendekat. Cahaya abu-abu dan riak tak terlihat berbenturan dengan ledakan keras yang mirip dengan petir, dan mereka tampaknya berimbang saat bentrokan. Ekspresi Han Li menjadi gelap setelah melihat ini, dan 5 jari di tangannya yang hitam pekat tiba-tiba sedikit melengkung ke dalam. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di dalam cahaya abu-abu, diikuti oleh gunung hitam kecil yang muncul, seperti keluar dari udara tipis. Gunung kecil itu kemudian meluas, mencapai ukuran lebih dari 10.000 kaki hanya dalam beberapa kilatan. Ngengat raksasa itu awalnya goyah saat melihat gunung ini, tapi kemudian segera mengeluarkan raungan yang menggelegar. Riak tak terlihat meluncur di udara tiba-tiba menyatu, membentuk pilar cahaya semi-transparan, yang kemudian melaju langsung ke bagian bawah gunung besar. Riak tak terlihat ini telah mampu menghancurkan pedang terbang Han Li, jadi tidak sulit membayangkan kekuatan destruktifnya saat diringkas menjadi satu pilar cahaya. Sebelum bergabung dengan balok-balok batu aneh itu, gunung yang menyatu dengan esensi ilahi mungkin tidak mampu menahan pilar cahaya ini. Cahaya abu-abu melintas dari bawah gunung, dan pilar cahaya menghantamnya di tengah ledakan yang menggema. Namun, pilar cahaya itu dengan cepat ditaklukkan, tetapi tidak dapat meninggalkan satu goresan pun di bagian bawah gunung. Ngengat raksasa tercengang melihat ini. Sebaliknya, Han Li dengan cepat membuat segel tangan, dan gunung itu runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Ngengat besar itu masih menyulap riak tak terlihat dengan sayapnya, tetapi riak itu tersapu dengan mudah oleh berat dan kekuatan yang sangat besar dari gunung yang menyatu dengan esensi ilahi. Saat gunung hitam hendak menghancurkan Ngengat besar menjadi daging cincang, kepala singanya tiba-tiba kabur sebelum berubah menjadi kepala ular raksasa yang matanya tertutup. Kepala ular hijau itu kemudian tiba-tiba membuka matanya untuk memperlihatkan sepasang pupil emas yang berkilauan. Itu mengenakan ekspresi dingin di wajahnya saat ia mengangkat kepalanya untuk menilai gunung hitam yang akan datang. Suara mendesis yang menakutkan keluar dari mulutnya, dan kepulan bubuk abu-abu tiba-tiba mulai menembus udara, menyelimuti tubuh monster itu di dalamnya. Tatapan dingin muncul di mata Han Li setelah melihat ini, dan membuat segel tangan, diikuti dengan percepatan penurunan gunung hitam, tenggelam ke dalam bubuk abu-abu dalam sekejap. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan hanya sebagian kecil dari gunung hitam yang berhasil tenggelam, seolah terhalang oleh sesuatu. Han Li benar-benar terpana melihat ini. Han Li sadar betapa berat gunung yang menyatu dengan esensi ilahi itu. Paling tidak, dia tidak akan bisa mengangkat gunung ini sebelum mencapai tahap tempering spasial. Bahkan setelah mencapai tahap tempering spasial, dia masih hanya mampu menahan beban gunung setelah mengaktifkan seni Provenance True Devil. Namun, Ngengat raksasa itu mampu mencapai prestasi yang luar biasa. Meskipun shock, Han Li segera membuat segel tangan, dan proyeksi emas di atas kepala langsung mengayunkan keenam tangannya di udara. Bola cahaya keemasan ditembakkan sebelum berubah menjadi embusan angin keemasan yang ganas. Sebelum mencapai bubuk abu-abu, 5 bilah angin tiba-tiba muncul dari dalam angin kencang, dan semuanya menghilang ke hamparan bubuk yang luas dalam sekejap. Serangkaian dentuman tumpul terdengar, dan semua bilah angin menghantam sesuatu, tetapi tampaknya tidak menimbulkan kerusakan apapun pada Ngengat raksasa itu. Mata Han Li menyipit, dan angin keemasan bersiul di udara, langsung menyapu bubuk abu-abu untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi di bawahnya. Han Li memfokuskan pandangannya pada Ngengat raksasa di depan, dan ekspresinya berubah drastis. Ngengat raksasa telah mengalami transformasi dramatis.
Lapisan sisik hijau tua seukuran telapak tangan muncul di sekujur tubuhnya, dan ekor ular muncul dari bagian bawah tubuhnya. Menumbuhkan sepasang lengan yang setebal tangki air dan juga tertutup sisik hijau. Lengan-lengan ini saat ini diangkat ke udara untuk menahan gunung Divine Essence Fus yang turun. Kelopak mata Han Li berkedut saat melihat ini. Transformasi yang dialami ngengat itu tidak terlalu mengejutkan baginya, tetapi bagaimana ia bisa mencapai kekuatan sebesar itu? Bahkan saat mengangkat gunung yang menyatu dengan esensi ilahi, makhluk itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan, dengan demikian menunjukkan bahwa kekuatannya bahkan melebihi kekuatan Han Li. Cahaya dingin melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan pecahan pedang terbangnya yang hancur tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru, lalu berubah menjadi 72 benang biru lagi sebelum meluncur ke arah ngengat. Naluri Han Li memberitahunya bahwa setelah transformasi ngengat raksasa, ia tidak lagi memiliki tubuh abadi. Karena itu, dia segera memunculkan pedang terbangnya lagi untuk mencoba dan membunuh binatang buas ini untuk selamanya. Desisan keras tiba-tiba terdengar dari mulut kepala ular itu, diikuti serangkaian perisai transparan muncul di atas sisik hijau. Semua perisai itu berbentuk heksagonal dan membentuk baju zirah yang menutupi seluruh tubuhnya. Benang biru menghantam perisai transparan ini, namun ditolak di tengah kilatan cahaya putih, sama sekali tidak dapat merusak pertahanan ngengat raksasa. Ekspresi Han Li semakin gelap setelah melihat ini. Dia berjuang untuk tindakan lain ketika ngengat raksasa itu tiba-tiba meluruskan kedua lengannya, dan ledakan yang memekakkan telinga meletus saat gunung hitam besar itu terlempar ke udara. Setelah itu, semua perisai kristal di sekujur tubuhnya menyala serempak sebelum meledak membentuk bola cahaya putih gemilang, yang semuanya menyatu untuk menciptakan matahari putih buatan. Cahaya putih terlalu terang, bahkan setelah mengaktifkan kemampuan mata rohnya, Han Li masih bisa merasakan matanya berdenyut kesakitan. Namun, sepersekian detik itu sudah cukup baginya untuk mengidentifikasi apa yang ada di luar penghalang cahaya putih yang berkilauan, dan bibirnya berkedut menanggapi apa yang dilihatnya. Tidak ada apapun di luar bentangan cahaya putih yang luas, ngengat raksasa telah menghilang tanpa jejak saat dia menutup matanya. Namun, dengan pengalaman pertempuran Han Li yang luas, dia pasti tidak akan memberi lawannya kesempatan untuk melakukan serangan mendadak padanya. Karena itu, dia mengayunkan lengan bajunya hampir bersamaan dengan menghilangnya ngengat raksasa itu, dan 5 tengkorak putih menyembur keluar dari dalam. Tengkorak-tengkorak itu berputar di sekitar Han Li sebelum meledakkan semburan api 5 warna secara serempak, meliputi area seluas lebih dari 1000 kaki. Tiba-tiba, teriakan mengerikan meletus beberapa ratus kaki dari Han Li, dan sosok hitam berukuran sekitar 80 kaki tiba-tiba muncul dalam api 5 warna. Itu adalah ngengat mengerikan yang baru saja menghilang. Ngengat telah menyusut menjadi kurang dari 1/10 dari ukuran aslinya, dan bergerak sangat lambat di dalam api. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak dan kuali biru kecil pada saat bersamaan. Api perak berubah menjadi Fire Raven perak yang berukuran sekitar 1 kaki, dan segera meluncur di udara. Sementara itu, kuali biru kecil mulai mengeluarkan suara mendengung samar sebelum tutupnya terlepas. Gumpalan benang biru kemudian melesat keluar dari dalam sebelum segera menghilang. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus dari atas kepala ngengat raksasa, dan benang biru muncul dari udara tipis sebelum menyebar dan langsung menyelimuti tubuh ngengat raksasa itu. Namun, perisai kristal muncul kembali di seluruh tubuh ngengat, dengan demikian menahan benang biru itu. Baru pada saat itulah Raven api perak mencapai ngengat besar itu. Han Li berdiri di udara tanpa ekspresi sambil melantunkan sesuatu, dan Fire Raven perak membuka mulutnya untuk mengeluarkan benang emas dan perak tipis. Ini adalah gumpalan cahaya roh jahat bergulir yang telah dimakan oleh roh yang menelan api gagak belum lama ini.
Benang tipis melintas di udara dan benar-benar mengabaikan perisai kristal saat menusuk dada dengan mudah, lalu muncul di sisi lain. Luka tusukan tipis muncul di dada monster itu, tetapi tepi lukanya benar-benar hangus, dan tidak ada darah yang keluar darinya. Jika ini adalah binatang iblis normal, dadanya tertusuk setidaknya akan menjadi luka yang menyedihkan. Tepat pada saat ini, benang tipis yang baru saja menusuk ngengat raksasa itu membelok ke belakang dan bersiap untuk melubangi tubuhnya. Pada kesempatan ini, ia mengincar kepala ngengat. Namun, lapisan cahaya yang menusuk tiba-tiba muncul di atas tubuh ngengat yang mengerikan itu, dan ia merobek api 5 warna yang membatasi di sekitarnya dengan lengannya yang sangat kuat. Itu kemudian membanting kedua telapak tangannya di depan dadanya, dan ledakan terdengar, diikuti gelombang suara langsung berkembang biak ke segala arah. Semua api 5 warna di area sekitarnya tersapu oleh gelombang suara yang sangat kuat ini. Pada saat yang sama, ngengat raksasa itu tiba-tiba berbalik untuk menilai benang tipis yang mendekat dengan tatapan dingin di mata emasnya. Tiba-tiba, 2 garis cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dari mata emasnya, dan mereka bergabung menjadi satu sebelum menyerang cahaya roh jahat bergulir yang mendekat. Keduanya bentrok, dan Revolving Evil Spirit Light berubah menjadi bola cahaya emas dan perak sebelum meledak menjadi kehampaan. Baru pada saat itulah Spirit Engulfing Fire Raven melebarkan sayapnya dan meluncur langsung ke arah ngengat raksasa itu. Namun, kepala piton besar itu tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cairan hitam yang menjebak Fire Raven di dalamnya untuk sementara. Setelah itu, ngengat raksasa itu tiba-tiba mengayunkan ekornya yang besar ke udara, dan tubuhnya berputar sebelum terbang ke arah Han Li seperti anak panah yang melaju kencang. Ruang di depan ngengat kemudian berputar dan melengkung, setelah itu menghilang. Han Li segera menyentuh glabella miliknya saat melihat ini, dan cahaya hitam menyala saat mata penghancur hukum muncul. Garis-garis cahaya hitam kemudian melesat ke segala arah dari dalam mata, yang semuanya menghilang ke angkasa. Ledakan yang menggema terdengar saat salah satu garis cahaya hitam menghilang ke angkasa lebih dari 100 kaki di atas Han Li, memaksa ngengat raksasa untuk menampakkan dirinya saat tersandung keluar dari udara tipis. Dalam sekejap ngengat mengerikan itu terpaksa muncul kembali, ia menatap tajam pada Han Li, dan 2 garis cahaya keemasan melesat keluar dari dalam mata emasnya. Ngengat itu juga mengayunkan ekor ularnya ke arah Han Li dengan kekuatan yang menghancurkan. Pada saat yang sama, ngengat raksasa mengayunkan lengannya yang kuat langsung ke arah atas kepala Han Li. Setelah dilukai oleh Han Li beberapa kali, ngengat raksasa itu berada di puncak amarahnya, dan dia melibatkan Han Li dalam pertempuran jarak dekat sehingga bisa mencabik-cabiknya dengan tangan kosong untuk melampiaskan amarahnya. Han Li cukup gembira karena ngengat raksasa itu secara sukarela menutup jarak di antara mereka berdua. Proyeksi emas di atas kepalanya tiba-tiba melintas sebelum menghilang ke dalam tubuhnya, dan di saat berikutnya, dia berteriak keras. Setelah itu, sisik emas berkilauan muncul di sekujur tubuhnya, dan 4 lengan emas juga tumbuh dari punggungnya. Pada saat yang sama, senjata emas muncul di masing-masing tangannya, dan itu terdiri dari pedang, tongkat, cincin, alu, dan gada. Mata penghancur hukumnya kemudian berkilat saat pilar cahaya hitam yang tebal ditembakkan untuk menyerang 2 pilar cahaya keemasan yang mendekat. Setelah itu, dia mengayunkan ke-6 lengannya ke udara, dan 2 senjata emas diayunkan ke arah ekor raksasa ngengat itu sementara 4 lainnya terwujud menjadi bentangan proyeksi emas yang luas yang membentuk penghalang di atasnya. Ekor ular bentrok dengan sepasang senjata emas Han Li di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, dan Han Li terlempar ke belakang beberapa langkah. Pada saat yang sama, ke-6 senjata emas di tangannya juga hancur sebelum menghilang tanpa bekas. Namun, ngengat raksasa itu tentu saja tidak menang selama bentrokan itu. Tidak hanya ekornya yang berkelok-kelok ditolak,
Kedua lengannya yang mengerikan jelas telah terluka parah dan direduksi menjadi daging berdarah. Nengat mengerikan ini mungkin memiliki kekuatan yang sedikit lebih unggul dari Han Li, tetapi tubuhnya sama sekali tidak kuat, dan perisai kristal kecil yang disulapnya tampaknya tidak terlalu efektif melawan serangan dari senjata sejati.